Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Dengan Mbak Ais yang menghubungi Ibu kemarin ya, janji konseling dengan Ibu hari ini. Iya Bu, saya Ais, biasa dipanggil Ade lah Bu, gitu. Oh, iya. Yang Ade. udah menghubungi Ibu kemarin yang janji bahwa hari ini akan melakukan konseling. Perkenalkan Ibu Dustiana Aziza. Mbak Ais bisa panggil saya Ibu Aziza atau Ibu Dwi, bisa juga gimana namanya Mbak Ais aja. Mungkin Ibu Ziza aja lah ya Bu. Oh iya iya. Gimana kabarnya Mbak Ais hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu baik juga. Kayak apa tadi kesininya Mbak Ais? Tadi saya kesini pakai motor Bu. Tadi habis ngantor adik juga. Gimana tadi perjalanannya, cukup menyenangkan ya? Cukup menyenangkan Bu. Cuaca juga tidak begitu panas, tidak ada kendala menuju ke rumah Ibu. Jadi lancar semua. Udah makan belum sih tadi Mbak Ais? Kan kita lagi puasa Oh, ya iya. Bu. Lupa ya lagi Apa puasa ibu ya? itu? Nggak puasa nih Bu ya. Ya Ibu kelupaan nih. Kalau Ibu boleh tahu nih, ada perlu apa nih Mbak Ade pengen konseling dengan Ibu? Jadi Bu, saya tuh punya masalah dengan diri saya. Jadi saya tuh merasa gimana ya Bu, ya punya masalah dengan diri saya sendiri gitu, tapi bukan dengan orang lain. Jadi Mbak Ade ini punya masalah dan dirinya sendiri ya? Iya Bu, bisa. Itu kalau Ibu boleh tahu nih masalah dan diri Mbak Ade yang gimana ya? Masalahnya tuh ya seperti pendidikan gitu. Jadi kayak Untuk pendidikan. Masalahnya gimana itu? Itu Mbak Ade dan pendidikan itu. yang saya bilang tadi masalah dengan diri saya yang pertama ikut pendidikan dan sebentar Ibu ya Bu, saya kan udah tamat sekolah nih Bu, jadi tuh saya tuh punya rasa mudah putus asa dan mudah menyerah lagi gitu. Jadi Mbak Ade ini punya permasalahan, mudah putus asa, mudah menyerah gitu ya? Iya Bu, benar sekali. Ibu mau tanya dulu nih, sebelumnya Mbak Ade pernah melakukan konseling atau belum sebelumnya? Kalau melakukan konseling sendiri itu udah pernah sih Bu, ini yang kedua kalinya saya melakukan konseling. Yang kedua kalinya sih Bu. Jadi ini udah yang kedua kalinya ya. Jadi Mbak Ade udah tahu apa itu konseling, tujuan konseling, asas-asas konseling udah tahu ya? Udah tahu saya konseling apa, asasnya apa, sebenarnya juga saya soalnya saya juga udah pernah ke konseling udah nggak lama, sekitar 3 bulan belakangan gitu. Jadi ini Ibu jelaskan kembali ya untuk konseling. Jadi konseling itu proses ketemu antara konselor dan klien dan Ibu dengan Mbak Ade guna untuk mengentaskan permasalahan klien nantinya tentang klien. Nah tujuannya yaitu itu tadi untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Adapun nanti keputusan akhir itu diambil oleh klien. Jadi bukan Ibu ya yang memutusin. Jadi saya yang memutuskan ya. Sampai sini Mbak Ade masih ada yang bingung ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Tapi saya ingin bertanya nih Bu, untuk rahasianya apakah sama? Masih sama seperti sebelumnya konseling Mbak Ade sebelumnya. Jadi rahasia itu aman, nggak ada bakal dicoba. Oke Bu, kalau seperti itu saya sudah mengerti tentang konseling itu apa dan juga saya sudah sangat percaya sekali dengan Ibu. Jadi Mbak Ade tadi bilang punya masalah dalam diri ya, itu ke pendidikan. Jadi itu masalahnya tadi mudah menyerah, mudah putus asa. Boleh kalau boleh nih boleh tahu tuh gimana sih mudah putus asa dan mudah nyerahnya itu gimana coba Mbak Ais cerita? Kalau saya ceritakan ya Bu, dari awalnya ya Bu ya, biar ibunya juga nggak pusing nanti ya. Jadi awalnya itu kan 2 tahun lalu saya kan udah lulus dari sekolah, sebelum lulus dari sekolah, jadi itu sekitar semester 1 kelas 12, kebetulan saya IPA ya Bu. Jadi karena saya juga setiap di kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 saya selalu ranking.
Jadi itu ada suatu pembinaan di sekolah namanya itu dari bukan saya lupa namanya apa Bu ya. Itu pembinaan tentang Bintara Polri. Jadi karena saya ini dapat ranking ya masih 10 besar, jadi dikumpulkanlah semua dari anak IPA sampai IPS itu di aula gitu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan itu saya masuk ke rombongan 10 besar di semua semester itu dari SMA Matahari, SMA 1 sampai SMA 10 gitu. Jadi semua SMA di Matahari itu dikumpulkan di sebuah aula gitu. Jadi sejak cerita Bu, saya tertariklah masuk ke Bintara Putri gitu. Pengennya jadi polwan gitu kan, tinggi juga lewat gitu kan Bu. Insya Allah kalau kemampuan juga kan kata Mbak Polwan yang melatih saya itu katanya kalau udah ranking 10 besar itu insya Allah bisa gitu kan. Jadi ya semakin kuat lah keinginan saya untuk daftar polwan itu. Jadi saya udah udah masuk ke suatu BIMPAR, itu suatu pelatihan dari Polres Batanghari. Itu terdiri dari sekitar 14 orang atau 10 orang dari IPA sampai IPS dulu, dan saya salah satunya. Jadi setiap sore saya latihan fisik, latihan jasmani sampai ke psikotesnya ya. Jadi singkat cerita, saya dan teman-teman saya selalu latihan bareng, selalu kemana-mana bareng untuk mengikuti tes Polri ini ya Bu. Jadi saya itu punya keinginan yang kuat, pengen lulus, pengen jadi polong gitu Bu. Jadi latihan terus juga di tahun pertama ya saya semangat saya menggebu-gebu nggak Bu, apalagi itu kan dari tahun pertama kita sama teman SMA juga kan Bu, jadi semangatnya masih menggebu-gebu, juga nggak ada merah-merahnya gitu, sampai badanku juga hitam lari-lari siang bolong gitu. Terus di tahun pertama itu semua tes sudah saya jalani, udah daftar, terus waktu saya kenanya di kesehatan Bu. Kenanya sih ada apa tuh namanya, kaki saya yang katanya letter, tapi nggak tahu juga sih Bu, sebenarnya udah diperiksa juga katanya yang sejenis itu katanya nggak ada. Tiba di Polda Jambi di SPM itu bisa kesehatan katanya letter. Jadi tahun kedua saya udah ngikutin bagaimana sih cara mengatasi kaki yang letter gitu kan, ikutin udah melakukan pengobatan juga, untuk psikotesnya juga, untuk fisiknya juga, sampai di jasmani yang lainnya sudah saya persiapkan. Mungkin itu sekitar 90% lah persiapan saya Bu. Nah tahun kedua gagal lagi Bu. Saya agak kecewa sih yang tahun kedua, karena itu semuanya udah saya persiapkan dengan matang gitu ya Bu, tapi saya gagal lagi. Dan sini saya kecewa karena saya gagalnya di tes besi Bu. Jadi nilai saya kurang 1 Bu. Itu kan kesinternya 62 atau 63 kalau nggak salah, nilai saya kurang 1. Jadi saya udah kayak ngerasa capek gitu Bu, udah males lah gitu Bu. Terus ada yang nyemangatin kan, teman udah mana tahu nanti yang di tes ketiga kalinya itu rezekimu gitu. Terus saya itu udah aku udah capek gitu sudah gitu. Cuma juga udah tes, udah ikut latihan besi, latihan fisik, mau yang disiapin matang tapi nggak lulus juga gitu. Nggak apa-apa, jangan menyerah kata teman saya gitu. Ya udah, karena dia juga ikut daftar, saya pun juga di semangatin sama dia, ikutlah saya daftar dan saya nggak lulus lagi Bu. Dari yang tes yang ketiga itu saya udah Bu, nggak kuat saya Bu. Udah capek, udah ngabisin waktu, tenaga, terutama waktu ya Bu. Terus tuh biaya juga, ngurus bahan itu kan Bu, bukan membutuhkan waktu yang singkat, waktu yang panjang untuk kesana kesini gitu kan Bu. Jadi udah capek, udah 3 kali juga gitu kan, udah 3 tahun nggak lulus juga. Jadi saya tuh merah aja lah Bu, udah putus asa ya saya Bu. Jadi berdasarkan permasalahan Mbak Adi tadi ya, Ibu ada sebuah buku nih ya, ini judul
ada 2 buku. Nah ini yang pertama judulnya ya Pantang Menyerah Sebelum Berhasil, dan yang kedua ini Jatuh Berkali-kali, Sukses Sekali Selamanya. Jadi ibu udah pernah baca buku ini. Di dalamnya itu dapat motivasi dan cerita, insya Allah bisa membangkitkan semangat lagi. Nah ini ibu kasih waktu, ini ibu pinjamkan ke Mbak Ade ya. Ibu kasih waktu seminggu ke depan Mbak Ade bacanya. Nanti setelah seminggu Mbak Ade bisa kembalikan ke ibu. Terima kasih ya, ini ibu pinjamkan bukunya. Ya Bu, berarti ini minggu depan saya kembalikan ke rumah ibu lagi ya, gitu. Kembalikan ke ibu lagi, pinjamkan seminggu ya. Jadi ini kayaknya sangat menarik sekali sih Bu, ini soalnya kan juga sama dengan pengalaman saya yang kayak udah putus asa gitu, sama udah menyerah, udah capek gitu, di titik yang paling apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini saya baca buku ya. Baiklah Mbak Ade, begitu ada lagi mungkin yang bisa dibantu? Kalau itu enggak sih Bu, cuma ini aja ya. Saya merasa udah terdown banget gitu. Jadi makanya saya nanti dulu supaya saya dapat pencerahan gitu, dapat motivasi kembali mungkin dengan cara begini atau dengan yang lain gitu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, soalnya saya ini kan teman saya yang satunya lagi dia ngajak itu Bu, jogging bareng gitu, menjaga tubuh saya kan udah meleres sangat Bu semenjak udah putus asa kan, jadi makan terus kerjaan saya gitu. Jadi saya hanya yang dites ini, jadi harus bisa buka benar dulu Bu, terus insya Allah doain juga ya Bu, semoga nanti saya lulus setelah ini ya. Terima kasih banyak ya Bu atas bukunya, jadi besok saya pulang. Ibu punya hari Mari Bu. ya, hati-hati ya.